Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rianki. Saya akan mempresentasikan tentang harga transfer yang ada di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen atau disebut dengan SPM. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu harga transfer, tujuannya apa sih harga transfer tersebut. Nah, jadi harga transfer itu adalah harga jual khusus yang dipakai dalam penukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual atau selling division dan unit pembeli atau disebut dengan buying division. Nah, menurut saya itu contoh kayak seperti contohnya tuh seperti kayak entitas anak dan induk. Jadi kayak anak itu di bidang manufacturing dan induk itu di bidang distributor. Nah, seperti itu ya, contohnya seperti. Nah, yang kedua itu ada harga transfer yang terjadi antara unit harus mencapai tujuan. Nah, yang tadi saya bilang, tujuannya itu ada 4. Yang pertama, memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Nah, jadi kalau menurut saya gini, kayak manajemen dari entitas anak dan induk saling bertukar informasi kayak seperti ini loh. Nih saya buat satu proyek dari entitas anak tuh dibilang gini, nih saya buat satu proyek itu harganya tuh biayanya itu hanya sebesar 2 juta contoh. Nah, pendapatannya itu saya mungkin 1,5 lah, kali dikali 1,5 aja lah. Soalnya takut kemahalan juga kan jual kan, soalnya kita tuh nggak boleh lebih dari harga pasar sebenarnya. Misalnya harga pasaran ada 10 juta, kalau misal biaya kita cuma 2 juta, ya udah kita jual ke induk mungkin ya kali 1,5 mungkin lah kalau menurut saya ya. Soalnya kan supaya si distributor juga untung juga. Nah, jadi kita saling bertukar informasi lah tentang pendapatan dan biaya-biaya kita. Nah, yang kedua itu kayak menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita perusahaan, yaitu meningkatkan laba unit usaha namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Nah, kayak misalnya saya jual nih, ya saya jual harganya misalnya contoh ya 5 juta di harga pasaran kan 10 juta yang tadi bilang. Saya biayakan tadi kan saya udah bilang biaya saya 2 juta. Terus harga pasarannya 10 juta. Nah, gimana sih mau untung ya saya kali 1,5 contoh ya. 2,5 deh. Jadi 5 juta saya jual. Saya jual 5 juta nih, pokoknya 5 juta saya jual ke induk. Nah, setelah induk mau jual berapa, yang penting dari harga kami itu udah harga paling lebih rendah banget deh pokoknya dari harga pasar seperti itu. Jadi saya entitas anak untung dan induk juga untung seperti itu. Yang ketiga itu kayak membantu pengukuran kinerja ekonomi dan unit usaha secara individual. Nah, yang keempat, mudah dimengerti dan dikelola sebagai suatu sistem penentuan harga. Nah, kalau di contoh keempat ini tuh seperti ini ya, mungkin surat penawaran harga ya, kayak surat penawaran SPH kalau bisa dibilang sih. Jadi saya kasih surat penawaran harga dengan contoh proyek ini loh, bla 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 bla, proyek A, dan spesifikasinya bla 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 dengan harga sekian. Kalau misalnya mereka deal, kita deal berarti sepakat dengan harga segitu, ya udah berarti surat penawaran itu akan kita lanjuti menjadi invoice. Nah, ada juga di sini penentuan harga transfer. Nah, penentuan harga transfer tentunya dalam penentuan harga transfer, manajemen tidak ada sembarangan menentukan harga secara garis besar. Harga tersebut sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak. Jadi kayak gini loh, kayak si induk tuh kayak mau tahu nih kita jual buatnya biayanya berapa nih satu proyek ini. Misalnya satu proyek ini kita buat itu sekitar 4 juta lah, taruh ya 4 juta. Nah, si induk ini bilang mahal banget,
di pasar aja harganya cuma 6 juta. Dia padahal sih kayak kayak agak so tahu barang gitulah pokoknya. Nah, dia tuh nggak tahu buatnya itu kan harganya biayanya 4 juta. Dia nggak tahu nih bahannya kan, misalnya bahannya itu kayak bahan lebih bagus lah. Terus dia bilang mungkin si manajemen induk nentuin harga sendiri. Udah nih saya beli harganya 4 juta sesuai sama kamu aja. Jadi saya nggak mau lebih lagi dari 4 juta. Kalau nggak kita barang saya nggak jadi beli gitu, contoh. Nah, berarti kan otomatis di salah satu pihak ada yang rugi dong. Nah, makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Itu benar-benar gimana ya, benar-benar kayak lu menyiksa orang lah. Orang mau dapat untung kan gimana, ya kan? Kalian kayak seperti apa ya, kayak nentuin harga sendiri gitu, seenak-enak kalian gitu. Ini karyawan mau makan apa nanti kalau misalnya kalian menentukan harga sendiri. Nah, di sini juga kayak adanya terakhir itu ada harga secara umum atau harga transfer dapat ditentukan menggunakan metode-metode berikut. Nah, di sini juga ada metode-metodenya. Yang pertama ada metode market based transfer price atau disebut dengan harga transfer berdasarkan harga pasar. Nah, harga transfer berdasarkan harga pasar jadi gini, si entitas anak tahu nih harga pasarnya berapa. Misalnya harga pasarnya itu sekitar barang A ini harganya sekitar 8 juta. Dia tahu nih si A harga pasarannya, harga pasaran barang ini. Nah, si A buat harga biayanya itu cuma 4 juta, taruh ya, seumpama ya, contoh dari saya 4 juta. Nah, daripada dia nggak dapat untung, ya kan, ya makanya dia jual lagi dengan harga pasar. Lebih baik dia jual pakai harga pasar untuk jual ke entitas induk. Nah, biar supaya dia untungnya agak lumayan besar, soalnya si induk ini kan nggak tahu harga pasaran nih barang nih, dia hanya memperkira-kirakan aja. Jadi si anak jual ke induk dengan harga pasar. Nah, biasanya kalau seperti itu tuh jarang perusahaan seperti itu, kayak apalagi kan entitas anak dan induk, jarang banget kayak untuk pakai harga pasar. Itu jarang banget kalau saya temuin. Biasanya itu mereka tuh pakai harga di bawah harga pasar. Misalnya harga pasar 8 juta, di bawahnya lagi kita jual salah 6 juta, 5 juta, tapi kan biayanya itu cuma 2 juta lah, kita jualnya 4 juta, kalau nggak 6 juta lah, segitu, harga wajarnya aja lah. Nah, yang kedua itu ada harga transfer berdasarkan biaya. Nah, kalau harga transfer berdasarkan biaya itu seperti kayak entitas anak nih ngejadiin satu barang, biayanya harganya 2 juta. Nah, dia jual lagi ke entitas induk harganya dengan harga biaya itu ya 2 juta. Kayak gitu. Jadi tuh kayak memperburuk keuangan mereka lah pasti. Jadi kayak mereka anggapannya mereka nggak dapat untung. Terus udah gitu udah rugi. Ruginya apa? Mereka tuh cuma ngitungin harga bahan bakunya buat jadi barang itu berapa. Dan mereka tuh nggak mikirin kayak biaya listriknya, biaya karyawan, gaji karyawan, atau biaya utilitas yang lainnya. Jadi mereka tuh lebih mentingin itu nih, bahan bakunya harga 2 juta. Nah, mereka jual harganya ke distributor atau ke entitas induk 2 juta. Udah. Jadi ini nih benar-benar buruk banget sih. Jarang banget sih. Bukan jarang ya, kayak ya mungkin beberapa perusahaan pasti adalah salah satu atau beberapa lah yang pakai harga biaya ini. Jadi mereka tuh cuma kayak ngandelin ini adalah kayak ngandel pasrah aja gitu, cuma jual pakai harga biaya gitu supaya nih barang ini nggak numpuk mungkin ya, sampai tahu kan. Yang ketiga tuh kayak harga transfer negosiasi. Jadi dalam ketiadaan harga atau beberapa perusahaan memperkenalkan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing.
untuk menegosiasikan harga transfer kayak yang tadi. Mungkin kalau di sini kayak nego gitulah. Saya buat surat penawaran dulu nih. Saya buat surat penawaran nih, satu barang ini dengan spek sekian, harga total 18 juta, taruh ini barang, soalnya ini barang besar nih, barang buat kapal atau apa, pesawat, kayak barang hidrolik lah. Saya jual 18 juta, saya buat SPH dulu, saya kirim ke mereka. Nah, mereka perusahaan induk itu tahu harga pasaran berapa. Misal harga pasarannya 19 juta, saya jual 18 juta, sedangkan biaya saya 16 juta, taruh segitulah contoh. Nah, saya kasih surat penawarannya ke mereka dengan harga 18 juta. Nah, mereka pasti nego. Kok harganya mahal banget sih, segini 18 juta, kan padahal harga pasarannya 19 juta. Sepakat kita gimana nih supaya sepakat aja nih harga, soalnya nih harga terlalu tinggi banget kok 18 juta. Terus dengan cara itu udah kita negosiasi deh. Ya udah, lebih kita ambil jalur tengahnya aja, saya kurangin 1 juta deh, kayak 17 juta. Nah, mereka nego udah harganya 17 juta, klop, ya udah deal. Dan nego pun dengan harga segitu, ya udahlah, daripada barang kita numpuk nggak jadi apa-apa. Padahal pesanan dari induk nih, barang seperti ini dan ini sesuai ya, karena dengan harga segini. Ya udahlah, nggak apa-apa, daripada kita nggak bisa bayar karyawan atau bayar yang lain, deal aja negonya dengan mengganti harga 17 juta itu. Seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan tentang harga transfer pada perusahaan multinasional. Nah, tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuannya seperti penurunan harga transfer internasional itu fokusnya pada meminimalkan pajak yang pertama, kedua biaya cukai gitu, dan risiko pertukaran asing. Nah, bersama dengan meningkatkan suatu kompetitif perusahaan dan memperbaiki hubungannya dengan pemerintah asing. Nah, makanya oleh karena itu transfer pricing juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa. Nah, harga secara sistematis yang ditunjukkan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak juga, biaya dari suatu negara. Nah, sebagai contohnya tuh kayak pembebanan harga transfer yang rendah untuk anak perusahaan asing mungkin mengurangi pembayaran biaya cukai sebagai akibat dari batas-batas internasional, atau mungkin membantu anak perusahaan untuk bersaing dalam pasar asing dengan mempertahankan biaya anak perusahaan yang rendah. Di sisi lain, membebankan suatu harga transfer yang tinggi mungkin membantu MNC itu kayak tadi multinational corporation lah sebutnya, kayak mengurangi laba pada negeri yang telah memperketat kendali pengiriman uang asing, atau mungkin memberikan kemudahan bagi MNC. Sekian dari video saya tentang harga transfer ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf, namanya saya juga masih belajar. Kalau misalnya ada penambahan, tolong disebarkan agar saya juga bisa lebih paham lagi apa sih itu harga transfer yang sebenarnya. Kalau itu kan menurut pendapat saya, menurut pendapat lain kan saya nggak tahu. Nah, saya akhiri dengan ucapan terima kasih.